Sewindu rindunya jadi maslahat, kita akan ikuti bersama ngaji dan doa yang akan disampaikan Nyai Hajah Tan Mehua. Kepada beliau Nyai Hajah Tan Mehua disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, kepada ketua maslahat yang saya hormati dan seluruh anggota maslahat sekabupaten ya, Tulungagung yang saya hormati, semuanya yang hadir rahimakumullah yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat ridho kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini yang insya Allah penuh barokah ini kita bisa bertemu semuanya dalam keadaan sehat. Jasmani sehat, rohani sehat, kantongnya sehat. Belak bener loh Bu, jasmani rohani juga kantongnya harus sehat ya. Semuanya sehat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa, semoga milad ke-8 maslahat ini bisa menjadikan grup maslahat ini manfaat fidini wal ukhrawi. Ada manfaatnya bukan hanya untuk anggota tapi untuk sekitarnya juga. Ini yang terpenting ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk manusia lain. Saya tidak banyak kok bicara, tenang aja, nanti bisa dilanjutkan ya. Sholawatnya bisa dilanjutkan karena jam 10 saya sudah harus balik ke Surabaya. Besok pagi subuh saya harus terbang ke Jakarta. Jadi saya sudah datang mulai tadi jam 8, tapi kan masih banyak acara. Setengah jam ini kita gunakan, semoga manfaat. Amin. Barokallah nggih. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang saya hormati, maslahat ini akan semakin eksis, semakin tumbuh besar, semakin akan banyak manfaat. Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau keempat-empatnya ini ada di dalam diri kita, ada di dalam kelompok maslahat ini, insya Allah akan semakin tumbuh dan berkembang dan makin bermanfaat. Yang pertama, satu, karena ini terdiri dari berbagai macam-macam karakter, macam-macam orang, macam-macam golongan, macam-macam kelompok, maka satu hal yang mendasari maslahat ini makin besar adalah dewasa menghadapi perbedaan. Setuju? Karena perbedaan itu mulai dari awal sampai nanti akhir itu akan tetap ada. Yang terpenting bukan masalah perbedaannya, tetapi bagaimana menghormati perbedaan yang ada ini supaya kita bisa untuk saling yaitu tentram, damai, tenang ya. Satu, karena menghormati perbedaan ini penting karena nanti ada kaitannya menghormati manusianya. Kalau menghormati perbedaan aja sudah tidak bisa, biasanya menghormati orangnya juga sulit. Betul? Menghormati orang itu bukan masalah yang mudah loh Bu. Tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Perhatikan baik-baik. Kalau yang harus kita hormati itu orang besar, itu masalah kecil. Tapi sebaliknya, untuk bisa menghormati orang kecil, demi Allah, itu perlu jiwa besar. Tidak semua orang mampu melakukannya. Betul?
Mari kita cek bagaimana evaluasi diri kita. Umur sudah 8 tahun maslahat ini. Bagaimana masing-masing diri pribadi ini, bagaimana kita ada di lingkungan masyarakat kita ini. Karena apa? Masya Allah, ini saya bukan berniat menggurui ya, sambil saling belajar nih Bu. Saya belajar kepada panjenengan, dan nanti kalau ada yang saya sampaikan misalnya itu menurut panjenengan bagus, monggo dipakai. Kalau misalnya enggak, ya enggak usah gitu nggih. Karena memang saling belajar itu penting. Saking wajibnya belajar, saking pentingnya ilmu, sampai-sampai dikatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri. Tidak usah jauh-jauh ke Cina, Cinanya udah datang ke sini ya. Kalimat itu muncul dulu apa? Ilmu Islam itu datang dari berbagai ulama. Ada dari Arab, ada dari Persia, ada dari Gujarat, juga ada ulama dari Cina. Khusus ulama Cina yang mensiarkan Islam di Indonesia. Sejarah membuktikan mulai dari Sumatera ada seorang besar bernama Pai Lin Bang. Kemudian beliau wafat, namanya diabadikan menjadi nama kota Palembang. Itu ulama Cina Muslim yang mensiarkan Islam di Sumatera. Mulai dari ujung utara sampai ke daerah Palembang. Pai Lin Bang. Lidahnya orang Indonesia susah ngomong Pai Lin Bang jadi Palembang. Di Jawa ada Mat Cheng Hi atau Muhammad Cheng Ho. Cheng Ho ditarik balik setelah selesai mensiarkan Islam di tanah Jawa. Maka timbul generasi berikutnya bernama Bun Sweko. Orang Indonesia sebut dengan Sunan Ampel. Bun Sweko punya putra dua, satunya bernama Sunan Derajat, satunya bernama Sunan Bonang. Kalau papanya bernama Bun Sweko, salah satu anaknya itu bernama Bun Ang. Lidahnya orang Jawa juga susah ngomong Bun Ang jadi Bonang. Ya. Di Troloyo Mojopahit ada seorang syekh besar bernama Tan Kim Han. Itu penyiar agama Islam di bumi Mojopahit. Adiknya melanjutkan perjuangan Tan Kim Han ke Jawa Tengah dengan mendirikan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, justru didirikan oleh seorang ulama Cina. Kalau kita kenal nama pendiri Keraton Demak Bintoro yaitu Raden Patah, tapi nama asli beliau adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama asli Tan Eng Huat. Ayah Cino Kape ya. Kalau di sana ada Tan Eng Huat, malam hari ini di Sobontoro ada Tan Mehwa, nyambung ya. Bismillah ya. Semoga kajian ini dibarengi oleh barokahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sejarah singkat tentang penyebaran agama Islam di negeri Indonesia ini. Nah, bagaimana kemudian kita mengaplikasikan Islam di dalam kehidupan sehari-hari? Karena saya mengenal Islam, saya tertarik Islam, saya ada di Islam itu, saya melihat Islam yang agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu merangkul, tidak pernah memukul, betul? Islam itu menyayangi, tidak pernah membenci. Betul nggih Bu? Setuju? Itu dia. Islam itu agama yang penuh dengan kasih sayang, mengajarkan lemah lembut, mengajarkan rahman rahim. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Ini perhatikan baik-baik. Islam tidak pernah mengajarkan arogan. Islam tidak pernah mengajarkan sesuatu yang melanggar norma. Islam itu tidak mengajarkan keras, tapi Islam itu mengajarkan kelembutan. Islam bukan teroris, dan teroris itu bukan Islam. Saudaraku setuju? Islam itu santun, menyejukkan, ya. Itu dulu. Maka apa? Dasarnya supaya ini bisa terjadi sama seperti kelompok maslahat seperti ini. Kalau kita bisa menghargai perbedaan, tadi aja sudah berbeda-beda. Tapi apa? Mampu untuk bisa menghargai perbedaan itu sendiri. Itu yang pertama yang harus kita dasarkan untuk sebuah organisasi. Menghargai perbedaan yang ada. Hari ini kita lahir dengan perbedaan yang ada. Ada dari Jawa, ada mungkin suku lain, ada dari Tionghoa, ada macam-macam ya. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok, nggak masalah ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, ya, orang Jawa rata-rata matanya belok ya. Obo. Nah, kalau orang Cina rata-rata matanya ya, nggak apa-apa sipit. Mending sipit wawasan luas daripada mata ombo wawasan sipit ya. Ini dia cara menghargai orang lain, menghargai perbedaan. Sehingga apa? Kalau sudah menghargai perbedaan, terbentuklah persatuan, kesatuan, ketentraman, kedamaian itu akan terbentuk.
Maka apa dasarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama justru dasarnya menghormati orang lain karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hubungannya kepada Allah itu bagus, maka dia sebetulnya akan lebih gampang untuk bisa menghargai orang lain. Karena dia tahu bahwa semuanya itu sama-sama makhluk Allah. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nyaut semuanya. Grup salawatan itu memang semangat-semangat ya, luar biasa sekali. Ayo semuanya jawab Allah, ndak ada yang ngowong. Alhamdulillah semangat semuanya ya. Jadi apa tadi dikatakan? Hei orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanun takullah, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan engkau sekali-kali mati melainkan dalam keadaan muslim. Dan ayat ini disambung wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan bersatu padulah engkau. Wahai umat Islam, saya ingatkan ya, perpecahan menyebabkan kehancuran, perpecahan menyebabkan kebinasaan. Jangan pernah cerita terulang. Islam jangan pernah terpecah belah. Dari manapun kita berada, is okay, nggak masalah. Tapi persatuan itu di atas segala-galanya, ya. Gus, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah dan bersatu padulah engkau. Janganlah engkau bercerai-berai. Supaya ini tidak terjadi, maka dasar yang pertama adalah menghargai perbedaan. Kita diciptakan ini sudah berbeda-beda. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, hei manusia, engkau diciptakan semuanya itu sama. Dari apa? Sepasang laki-laki dan wanita. Ingat ya Bu, maaf, bakal kita itu dari setetes air hina. Ya, kita tahu seperti itu. Kalau sudah jadi makanya tidak layak untuk sombong, betul? Nah ini dari setetes air hina, dari sepasang laki-laki dan wanita, sel telur yang dibuai oleh sperma, betul? Ya udah, rupanya ya wis ngono kuwi. Baunya apalagi gitu kan? Jadi nggak layak sombong gitu loh. Ya kalau orang beriman sombong kan lucu. Islam itu lihat ya, dari kula panjenengan sholat, posisi yang paling dekat dengan Allah itu posisi apa? Sujud. Coba lihat pada kondisi sujud, mana yang paling ada di bawah? Iya, jidatmu itu loh, gitu kan? Batuk kita itu loh, betul? Kepala kita ini loh, lambang kehormatan, tapi harus rela diletakkan di paling bawah. Itu sebetulnya Allah lagi menerapi kepada kita. Manusia tidak layak engkau sombong. Jangan membesarkan dirimu sendiri. Ini lambang kehormatan, tapi engkau harus rela untuk sujud. Ini ada di bawah, paling bawah sendiri, sementara pantatmu ada di atasnya. Kan jungkir gitu toh? Lah iya, ini ajarannya apa? Jangan sewenang-wenang, jangan engkau sombong, jangan engkau merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling tinggi, merasa diri paling segala-galanya. Di atas langit ada, di atas langit lagi ada, di atas langit lagi ada Allah, gak langit entek-entek lah. Betul tidak? Itu dasar yang pertama. Kalau semuanya sudah meletakkan egonya masing-masing dan kemudian menghormati siapapun ini, maka maslahat ini akan semakin besar dan tumbuh hebat dan makin bermanfaat. Yang kedua, masing-masing pribadi harus merasa menjadi bagian dari yang lain.
Jadi tidak usah merasa menonjol. Nah, ngelek wis tumbuh gitu, pamrih yang terjadi. Grup maslahat itu yang paling berjasa itu saya. Kacau kalau sudah begitu. Loh ini penting karena ini ulang tahun ke-8-nya. Oh, maslahat itu kalau nggak ada saya nggak jalan. Dia lupa Allah kali ya. Halo Ibu. Gak pantas gitu nggih. Jadi semuanya itu ada, maslahat ini bisa terbentuk, maslahat ini tumbuh besar karena kerjasama semuanya. Setuju? Jadi jangan ada lagi yang pernah ngomong, oh aku yang paling penting, oh itu ndak bisa jalan kalau nggak ada saya, oh sembarang itu menonjolkan diri. Coba lihat, mic ini penting nggak? Mic ini penting nggak? Saya bawa alur ke sana. Mic ini sangat penting untuk semuanya supaya saya bicara bisa dengar. Tapi mic ini bisa bicara kalau dikendalikan oleh sound system, pengatur suara, pengatur segalanya. Tapi kalau itu nggak hidup, ini juga nggak hidup, betul? Tapi dalam sejarah sound system belum pernah ada di panggung. Mic-nya ada di panggung. Padahal ini mic tidak bisa hidup tanpa sound system. Tapi sound system rela ada di dalam cepitan gitu, ditutupi sound system, ditutupi sound gede lagi. Iya kan? Ini ditutupin gitu. Ini saya mengajak apa? Kalau sudah di dalam organisasi, jangan pernah merasa paling menonjol. Betul? Coba lihat mic ini. Mic ini bisa bersuara, mic ini bisa untuk bermanfaat, tapi dikendalikan oleh sound system. Tapi lihat kerja sound system, dia berprinsip, biarlah orang tidak tahu saya, tapi orang boleh merasakan hasil kerja saya. Tepuk tangan begitu. Kalau anggota maslahat itu bisa seperti ini, maslahat ini akan semakin jaya. Amin. Amin. Allahumma. Tidak ada lagi kalimat. Coba kalau di dalam rumah tangga, bojone ngomong, "Kon iku lek gak tak rabi, gak mulya uripmu." Sampean mangkel gak Bu lek dingonokne? Mangkel. Kita sebagai wanita direndahkan jadinya. Lanang ngomong enak kon ngono, tak rabi ngono, tak angkat derajatmu, ngomong itu. Mangkel kan kita? Kita ini bukan malaikat, punya nafsu, punya marah, punya segala. Kalau itu marah, jangan pernah lakukan untuk orang lain gitu loh. Halo? Iya Bu? Betul? Taltul. Jangan pernah. Jadi jangan pernah merasa ini kita yang berjasa. Semua ini penting. Anggota penting, panitia penting, MC penting, penceramah penting, bagian sholawatan penting. Salah satu nggak ada. Misalnya orang bilang, oh penceramah paling penting. Penceramahnya ada, yang dengerin nggak ada. Sing mbok ceramai siapa? Betul tidak? Semuanya itu lingkaran saling berkaitan, ya Bu. Yang ketiga, menghormati, yaitu orangnya masing-masing yang saya sampaikan tadi. Jadi apa? Kalau sudah tidak saling menghormati itu berat. Organisasi akan buyar itu kalau orang sudah tidak punya rasa hormat kepada orang lain. Yang terjadi adalah saling tuduh, saling merasa paling benar, saling memfitnah, saling adu domba. Buyar sudah kalau sudah begitu, betul? Rumah tangga juga begitu. Ini ingat, ini pas hari ibu juga, ya. Waduh, Bu. Halo. Kita menghormati suami, wajib. Suami menghormati istri, wajib. Bapak rumah no Pak. Oh, ini masih akeh ibu-ibu, bapaknya kan yono gitu loh ya. Biar sama-sama dengar. Islam itu mengatakan arijalu qawwamuna 'ala nisa. Dengar baik-baik Bapak-bapak. Suami, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Oke, kita pahami. Seorang imam, seorang pilot di dalam pesawat, seorang nahkoda di dalam kapal, driver apabila di sebuah mobil, keselamatan terbesar memang dari pilotnya, dari nahkodanya, dari drivernya. Tapi bukan berarti awak kapal, awak pesawat atau anggota di dalam mobil tidak boleh mengingatkan pemimpin. Lah kalau jalannya miring-miring, ya wajib mengingatkan seorang istri itu, betul? Betul tidak Bu? Nah sekarang saya nanya, suami mau nikah lagi, diingatkan atau didiemin? Bu,
Halo. Fankihu matobalakum minan nisa fa in khiftum ala ta'dilu fawahida. Kalau tidak mampu engkau berlaku adil, janganlah engkau ambil semuanya. Serakah itu namanya. Ambillah satu saja, siji ae dikerakoti gak entek-entek. Betul tidak? Ayat itu bukan anjuran, tapi diperbolehkan dalam kondisi darurat. Tapi maaf, bapak-bapak itu kebanyakan mendaruratkan diri. Nah, sekarang disambung, makanya saling menghargai, jangan saling merendahkan, jangan saling melecehkan, jangan menyombongkan diri. Walaupun seorang suami katakan, sebaliknya apalagi seorang istri, karena sekarang maaf seribu maaf, seorang istri yang jabatannya lebih tinggi juga banyak, betul? Seorang istri yang gajinya jauh lebih dari suami juga tidak sedikit. Nggih napa nggih? Lalu apa terus kita mencak-mencak? Engkau boleh dimanapun, engkau boleh menjadi pemimpin, menjadi kepala instansi, menjadi manajer, menjadi general manager, tapi jangan pernah engkau menjadi manajer bagi suamimu. Krungu kabeh. Ya Bu nggih. Hati-hati nggih. Ini tugas kita juga sebagai seorang istri. Suami mengayomi istri memang sudah kewajibannya, istri tetap menghargai suami. Itu sudah imbal baliknya. Yang keempat, maslahat ini bisa semakin kokoh apabila yaitu semuanya punya tekad memberi bukan menuntut. Banyak mana dalam kehidupan sehari-hari memberi atau menuntut kita nih? Menuntut suami sayang sama kita, menuntut suami cinta hanya kita, menuntut suami tidak selingkuh, menuntut suami setia. Wajar kan? Wajar apa wajar? Ya kalau seorang istri menuntut suaminya setia itu sudah wajar sekali. Siapa sih yang mau diduakan? Ya kan? Secara naluri itu kepinginnya kan kita satu-satunya gitu kan? Tapi jangan lupa sebelum begin menuntut itu, maka beri dulu kepada pasangan kita. Ini cara cerdas seorang wanita, ini hari ibu loh ya. Menjadi wanita yang cerdas, menjadi istri yang bagus, dan menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak kita. Jangan banyak menuntut, tapi banyak memberi. Setuju nggih Bu? Saya kasih contoh sederhana, kita sama anak kita. Ini seorang ibu ngasih tahu anaknya, "Nak, kalau sore kamu ngaji." Anaknya bilang, "Iya Bu." Tambah gede titik, rodok males, rodok aras-arasen. "Loh kamu kok ndak ngaji? Capek." Rodok gede lagi jawab anaknya, "Kok ndak ngaji lagi?" Ibu tanya. Anaknya jawab, "Sampean dewe gak tahu ngaji ngono ngongkon aku ngaji." Jangan menuntut anak dulu, koreksi diri, refleksi batin kita supaya kita gampang dipanuti siapapun. Sebetulnya menjadi pemimpin itu tidak terlalu sulit. Menjadi seorang ibu itu mudah menurut saya, asal apa? Engkau pandai memberi contoh, jangan banyak menuntut kepada pasanganmu, jangan banyak menuntut kepada anakmu. Lihat aja ya, orang yang di rumah banyak menuntut pasangannya, banyak menuntut orang lain. Di kelompok organisasi juga gitu. Maunya itu nuntut aja sama orang lain, tapi nggak pernah mau memberi. Kontribusinya kecil, nol besar, omongnya doang yang besar. Betul tidak? Mulai sekarang tidak boleh nuding orang lain. Alamatkan ini kepada diri kita masing-masing. Sebelum menuntut kepada suami, saya tanya, siapa yang tadi berangkat dari rumah salim sama suaminya? Loh, saya itu ngongkon ngacung, bukan ngomong bersuara. Lek ndak salim ya aja ngacung, Bu. Ayo, siapa yang tadi berangkat salim sama suaminya? 1, 2, 3, 4, 5. Tidak banyak kan? Enggak banyak kan? Malah di tempat lain saya suruh salim sama suami ngomong ngeten. Zaman sekarang wong wedok dikongkon salim wong lanang gak arepe. Jarene pengikuti Nabi Muhammad. Jenengan ini grup sholawatan, artinya apa? Tunduk patuh sama Allah, cinta Rasulullah. Betul? Betul apa leres?
Bagaimana kita diajarkan bagaimana terhadap suami kita. Wa idza nadarta ilaiha saratka, dengar baik-baik Bu. Panjenengan datang ke sini, masya Allah, saya mulai dari belakang ngeliat. Ya Allah Bu, cantik, anggun, ayu, mempesona, bersih, rapi. Sesama wanita saya saja saya tertarik kepada panjenengan. Pertanyaan sederhana saya, panjenengan lek neng omah yo ayu ngene. Ini belajar buat diri kita. Sebelum kita menuntut pasangan, ayo kita melihat diri kita sendiri. Loh Bu, nyuwun sewu pangapunten, bukan saya bela siapa-siapa. Ini perhatikan baik-baik. Saya ini kebetulan, saya dulu pekerjaan saya pengacara. Bukan pengangguran banyak acara, bukan. Tapi pekerjaan saya memang ngurusi kasus di pengadilan. Berapa kasus banyak perceraian. Masalahnya hanya sepele sekali. Makanya apa? Silahkan kau berorganisasi, silahkan sibuk dengan kegiatan, tapi yang utama keluargamu tetap harus didahulukan. Setuju tidak? Jangan kemudian kau lupa dandan wis gak gelem, rambut acak-acakan, gawe minyak rambut keliru neng rai lo kan glowing punyai. Terus dandan wis sak karepe dhewe. Suamimu itu punya mata normal. Di luar itu ngelihat wanita cantik banyak. Lah lek neng omah kaya mbok dewor ngono. Terus panjenengan dandan cantik itu untuk siapa? Saya tanya. Suaminya siapa? Wong lek neng jaba luwih ayu kok. Nek neng omah lho dak tape ayu. Nek neng omah itu awut-awutan, mosrot kabeh, wis awake tambah suwe tambah tuwek. Dulu pertama anake satu, sik urung duwe anak sik montok. Anak satu wis melorot. Anak loro malah nyampirno pelok ngoten ah. Terus lek kita ndak mau dandan untuk suami, hanya dandanmu keluar rumah, di depan suamimu itu engkau harus kelihatan yang tercantik. Setuju? Wa idza nadarta ilaiha saratka. Dipandang suami selalu menyejukkan, menyenangkan hatinya. Kita dandan itu untuk suami kita. Betul Bu nggih? Terus ana sing protes maneh. Loh, lah iku tanggaku ayu kok ya ditinggal bojone. Ada gitu. Iya, dengar baik-baik, jangan ngelihat dari situ dulu. Karena kecantikan itu ada dua. Ada kecantikan lahir, ada kecantikan yang jauh lebih hebat, yaitu kecantikan batin. Betul? Orang lupa dia dandani kecantikan lahirnya, dia lupa dandani kecantikan batinnya. Outer beauty, kecantikan luar dipaes begitu rupa. Jerawat titik di nok wirune titik itu dilaser, dibenang, dikapakno sampai meliok kabeh. Loh iya. Tapi kita lupa dandani batin kita. Betul napa leres? Ya harus cantik, tapi batinnya juga harus cantik. Ayu tapi jual. Suami gak kerasan. Ayu tapi jud. Ono wong ayu judes. Ya ayu, wanita itu kan lemah lembut mempesona, begitu kan? Nah, iya itu, makanya apa? Jangan banyak menuntut tapi banyak memberi dulu. Itu artinya apa? Kalau itu ada di dalam organisasi, menghargai perbedaan, kemudian tidak pernah merasa menonjol, semua kerjasama, kemudian apa? Menghormati manusianya, kemudian apa? Yang keempat adalah tidak banyak menuntut tapi banyak memberi. Insya Allah itu adalah cikal bakal dari apa? Kokoh-kokohnya organisasi, kokohnya rumah tangga, perdamaian terjadi, persatuan terjadi karena masing-masing begitu indahnya. Seorang ibu, apalagi kita dituntut ibu itu luar biasa. Jadi apa? Selain kita mendampingi suami kita, juga kita ini adalah apa? Mendidik anak-anak kita. Jadi apa? Seorang ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Terus kemudian bahkan dikatakan mulianya Islam mengangkat derajat seorang wanita.
Al-jannatul tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Betul? Saking mulianya seorang ibu. Jauh sebelum hari ibu lahir, Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Begitu hebatnya Rasulullah, nggih. Makanya apa? Hari ini saya hanya bisa mengingatkan saja ibu, kembalilah kepada ajaran Rasulullah, kembalilah kepada ajaran Nabi Muhammad. Boleh apapun kegiatan kita laksanakan, tapi dasar-dasar daripada apa? Akidah jangan pernah ditinggalkan. Solawatan kemana saja monggo, tapi sholat jangan pernah ditinggalkan. Betul? Perbanyak sujudmu. Karena apa? Makin hari ini saya lihat ya, umur kita makin bertambah tahun, makin berkurangnya umur. Betul? Semakin berkurangnya umur artinya kita semakin dekat ke alam alias. Dan pertanyaan malam hari ini, bekal apa yang sudah kita bawa untuk berangkat kita pulang ke kampung akhirat? Itu yang terpenting. Segala peringatan ini bukan sekedar gebiarnya, tapi roh daripada perjuangan. Dan apa AAD-ART kita, apakah kelompok kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain? Apakah semakin banyak punya manfaat untuk orang lain? Itu yang menjadi pikiran kita ke depan. Bagaimana kita punya kelompok besar seperti ini sehingga apa? Kita bisa meringankan beban anggota, bisa meringankan beban orang lain, bisa meringankan beban orang yang membutuhkan, membahagiakan orang yang kekurangan. Itu inti daripada sebuah organisasi. Bagaimana untuk apa? Keberadaan kita ini punya manfaat yang hebat. Setuju? Bukan hanya gebiarnya. Kalau gebiar mah di luar ini jauh lebih gebiar banyak. Tapi roh daripada perjuangan ini saya ingatkan, Rasulullah sudah mengatakan bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Ini artinya apa? Semakin banyak kita bisa bermanfaat bagi orang lain, itu semakin mulia sosok manusia itu. Dan itu adalah sanggup bekal kita di kampung akhirat nanti. Wabtaghi fima atakallah daril akhirat wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama ahsanallahu ilaika wala tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Napa artine? Bu. Ngene jarine wong Islam, tombo ati iku lima sawarnane kaping pisan temenan itu kaping pisan nonton TV sapuyare anak itu kon ngaji ya bu ngaji terus lah ibu ndak ngaji mari maghrib ibu itu mari maghrib dikancani dia omongi ayo kelo grup maslahat wis mulai enggak wis aku hari ini ndak dateng aku ngaji dhewe ning omah aku arep yasinan tahlilan dhewe ning omah anake lihat mosok sih itu dilihat Bismillahirrahmanirrahim ya terpaksa yasinan wong didelok anake kok Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Anake ngomong, "Bu, kalau Bu, sinetron senengamu wis mulai." Shadaqallahul azim. Hati-hati. Siapa ngomong Andin wi mau? Percaya atau tidak? Itu kalau suruh lihat sinetron itu ndak pernah ngantuk. Tapi kalau ngaji 3 lembar gitu sudah gini-gini. Mulai hari ini grup solawatan yang luar biasa ini, ye, ayo dikir solawat, dikir solawat, dikir solawat, selamat dunia akhirat, amin. Karena apa? Hebatnya solawat, dahsyatnya solawat, ye. Kita sholat tiap hari jengkang-jengking peng 5 atau minimal. Apakah pasti diterima Allah? Belum tentu.
Banyak orang sholat tapi sekedar olahraga. Banyak orang sholat sekedar jengkang-jengking. Banyak orang sholat tapi sekedar olah tubuh, belum mampu mengolah hatinya. Jadi sekedar olahraga sholatnya, sekedar untuk kesehatan jasmani. Makanya ada banyak yang ngomong, iku ketoke bathuke mentol ireng, ketoke kusuk, tapi karo tonggo kok jah. Gak pantes. Itu sholatnya rajin tapi kalau didoleki sedekah kok pahit kayak putra wali. Kalau sedekah lomba miskin, zakat mal lomba miskin, zakat mal diperbesar. Ayo bener apa boten? Lek lomba-lomba duniawi masya Allah, tapi kalau untuk urusan akhirat entar dulu, masih jauh gitu ya. Saya ingatkan kematian sekarang itu nggak tunggu esok, nggak nunggu sakit, nggak nunggu tua, tiba-tiba kapan saja, di mana saja. Betul? Maka apa? Puasa juga gitu. Banyak orang puasa tapi hanya sepadan apa? Lapar dan haus yang dia dapat, kata Rasulullah. Banyak orang puasa tapi hanya sekedar dapat lapar dan haus, tapi tidak dapat pahala puasa karena matane gak melok poso. Lisannya tidak mampu untuk apa? Yaitu berpuasa. Hatinya tidak mampu puasa. Jadi sekedar fisiknya yang berpuasa, enggak dapat pahala, cuman dapat lapar dan haus. Maka hari ini saya mengajak, apa yang ibadah yang menjadi tujuan kita ini semoga bukan sekedar ritual, tapi benar-benar melahirkan kesalehan batin, saleh ritual, saleh sosial, saleh batinnya tercatat sebagai amalan sholihah. Amin. Allahumma. Apalagi sholawat sudah dijelaskan kan? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wassalimu, bersolawat kepada Nabi. Cocok betul grup solawat, tapi ingat ge, betul-betul itu kita masukkan di dalam relung hati kita. Kalau kita sudah berani bersolawat artinya mencintai Rasulullah, harus digandeng dengan amalannya, yaitu apa? Mengikuti jejak baginda Rasulullah dimanapun kita berada, supaya apa? Berkibar panci-panci Islam itu, sehingga apa? Keberadaan Islam yang rahmatan lil alamin benar-benar bisa kita tegakkan, Ibu nggih. Sebagai apa semuanya itu? Bekal kita kelak di kampung akhirat. Jadi apa? Wa aksin kama aksanallahu ilaika, berbuat baiklah engkau kepada siapapun karena Allah sudah banyak berbuat baik kepadamu. Jadi apa? Ya pokoknya bagaimana dengan apa yang kita mampu. Sing duwe-duwe ya dengan sedekah uang, sing ndak duwe-duwe sedekah tenaga, sing ndak duwe tenaga sedekah ide, pikiran, apapun. Sing ndak duwe semuanya donga. Wis gak duwe duit, gak duwe tenaga, gak duwe ide, ngomel tok. Terus apa yang kita dapat dari kehidupan kita ini? Doa itu loh, ya Allah, moga-moga pengajian ini nanti berjalan lancar, grup maslahat ini makin tumbuh bagus, semakin banyak manfaat. Lu ngono lo panjenengan wis oleh pahala. Enak jadi menungso itu. Panen pahala itu bisa setiap saat asal mau. Jadi apa? Mulai hari ini saya ingin sampaikan, perbanyak sujudmu, bersihkan hartamu, bersihkan hatimu. 3 poin inti ini, Bu. Perbanyak sujudmu, bersihkan hatimu, bersihkan hartamu. Perbanyak sujud, ya sudah. Pokoknya selain sholat wajib, perbanyak sholat sunnah. Bersihkan hatimu, jangan pernah punya iri, dengki, fitnah, hasud, sombong, riya, ujub, dendam dan lain-lain. Sakmene suwene ngaji, pernah ngerasani wong? Tidak pernah telat punyai. Kula lek mboten ngrasani wong sedina niku ndas kula cekot-cekot, weteng kula mules. Terusno mumpung sik urip ya. Mulai hari ini bener-bener ya minum jamu pahit ya, Bu. Jamu jati kendi. Jamu jaga mulutmu. Jati jaga hatimu, kendi kendalikan dirimu. Wes wong selamat yang ndi-ndi lek gelem ngombe jamu jati kendi ya. Jamu jaga mulutmu sampai karo Gusti Allah dikei pelajaran. Dikongkon bayi masker neng ndi-ndi. Nggih napa nggih?
supaya gak sembarangan kalau bicara. Lek ndak iso ngomong api, lebih baik diem. Itu lebih bagus. Betul? Daripada ngomong ndak ono gunane. Nah, kalau memang ada manfaatnya ngomong aja, bermanfaat. Jadi bisa menggugah semangat, bisa menggugah semangat untuk berbuat baik, ngomong aja. Kalau nggak bisa lebih baik diem. Apalagi ngerasani orang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah engkau suka mengolok-olok orang lain, karena boleh jadi orang yang engkau olok-olok itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan kembali lagi selamat milad yang ke-8 maslahat ini, semoga membawa barokah. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan insya Allah. Semoga pinarangan umur panjang, sehat walafiat, rezeki melimpah barokah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.